Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi ini ya, lagi-lagi di sini saya akan memberitakan kepada kita semua ya update terbaru soal perang yang di Israel Hamas, teman-teman ya. Dan ini berita terbaru pagi hari ini yang saya lansir dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita di sini, yaitu 5 negara yang bela Palestina di perang Israel Hamas ya. Dan salah satunya negara tersebut adalah Indonesia. Wow ya. Lagi-lagi Indonesia memberikan pembelaan. Tapi teman-teman, dalam hal apa nih? Dalam bentuk apa Israel memberikan pembelaan terhadap Palestina? Kita akan lihat pada kesempatan ini. Dan ini benar-benar update terbaru ya. Hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Ini berita dikeluarkan atau diterbitkan pada pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan melihat saja di sini ada sebuah bendera yang terbentang lebar ya. Lalu kita akan coba bacakan saja di sini kepada kita semua. Nah, ini dia, saya akan bacakan ini. Perang antara Hamas dan Israel yang berlangsung sejak Sabtu 7 Oktober 2023 semakin meluas ke kedua wilayah negara, terutama jalur Gaza ya. Dan kondisi memprihatinkan terjadi di Gaza dengan lebih dari 2 juta masyarakat terkepung di dalamnya. Lalu kemudian ketersediaan bahan bakar, air, makanan, dan listrik pun semakin menipis dengan blokade yang diberlakukan Israel ya. Ini dia teman-teman. Yang pertama sekali bahwa kita melihat dulu di sini bahwa perang ini diawali oleh Hamas ya pada 7 Oktober 2023 yang lalu, dan kemudian ya Israel melakukan serangan balik, dan kita melihat di sini ada sekitar 2 juta masyarakat yang akhirnya terkepung di dalam atau di wilayah Gaza ya kan. Dan kita juga melihat bahwa ketersediaan bahan bakar seperti air, makanan, dan listrik pun akhirnya menjadi menipis karena blokade yang dilakukan oleh Israel sejak ya Hamas melakukan serangan terhadap mereka, ya kan? Nah, kita akan melihat saja di sini teman-teman ya. PBB pun memberi peringatan kepada 1,1 juta warga Gaza untuk segera mengungsi dari utara jalur Gaza karena ada ancaman serangan dari Israel. Dilansir dari Al Jazeera, sebuah bola api besar meledak dan beberapa serangan udara terlihat di Gaza, ya kan? Dan dalam perang Israel Hamas kali ini terbentuk 2 kubu negara ya, yaitu negara yang mendukung Israel dan negara yang mendukung Palestina. Dukungan ini ditunjukkan dengan bantuan kemanusiaan, pasokan senjata, militer yang dikirimkan ataupun kecaman-kecaman kepada salah satu pihak. Nah, jelas sekali teman-temannya bahwa di sini ya kita melihat ada sekitar 1,1 juta warga Gaza yang akhirnya diberikan peringatan agar mereka segera mengungsi ya, karena ada serangan Israel yang akan diluncurkan. Itu ancaman teman-teman ya. Dan kemudian ada terbentuk 2 kubu negara, ada yang membela Israel ya, dan ada juga yang mendukung Palestina seperti itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan saja kepada kita berikut negara-negara yang mendukung atau membela Palestina dalam perang Israel Hamas. Kita akan lihat saja di sini. Dan yang pertama seperti yang ada di layar, yaitu negara Kanada. Wow, Kanada ya. Kita akan lihat dalam hal apa, dalam bentuk apa Kanada mendukung Palestina. Ini dia. Kanada merupakan salah satu negara yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Namun bantuan yang dikirimkan ini bukan berarti Kanada mendukung serangan Hamas. Pemerintah Kanada memastikan bahwa bantuan benar-benar untuk kemanusiaan dan pembangunan warga Palestina ya. Oke, kita akan lihat saja seterusnya, nanti baru kita akan memberikan tanggapan kita ya. Ini dia, Menteri Pembangunan Internasional Ahmed Hussein mengatakan bahwa bantuan tidak akan dialihkan ke Hamas. Oke, mantap ya. Ini dia pernyataannya, kami akan terus mendukung warga sipil dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa sambil memastikan tidak ada uang yang masuk ke tangan Hamas, kata Alex Tetrialux ya, Direktur Komunikasi Hussein, dikutip dari CBC News ya.
bantuan yang dikirimkan pemerintah Kanada berupa makanan, air, peralatan medis, ya, layanan darurat dan bantuan penyelamatan jiwa. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Kanada dalam hal ini mereka mendukung Palestina dalam bentuk kemanusiaan, dan sekali lagi tidak untuk diberikan kepada kelompok Hamas, tapi ini jelas-jelas ya bentuk kemanusiaan ini, bantuan kemanusiaan ini hanya ditujukan kepada ya warga sipil Palestina yang mengalami ya serangan ini, teman-temannya. Jadi sekali lagi bukan berarti Kanada mendukung ya tindakan yang dilakukan oleh Hamas. Jelas ya. Jadi kita harus bisa membedakan ini, teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ada yang kedua, yaitu negara Iran ya. Ini dia Iran. Oke, kita akan melihat saja. Antara Iran dan Hamas telah terjalin hubungan persahabatan sejak semula Hamas dibentuk. Wow. Iran bahkan menjadi penyokong utama persenjataan, pelatihan militer, dan dana Hamas. Oh, ini luar biasa ya. Dilansir dari Reuters ya, demonstrasi yang diorganisir oleh negara diadakan di seluruh Iran pada Jumat 13 Oktober 2023 untuk mendukung sekutu Islam Teheran, Hamas, dan untuk menentang pengeboman Israel di jalur Gaza yang sedang berlangsung. Ya, ini dia kematian bagi Israel, kematian bagi Zionisme, teriak para demonstran sambil membawa bendera Palestina dan kelompok bersenjata Hizbullah. Yang paling terakhir atau di bagian bawah ini ya, melalui PBB ya, Iran mengirim pesan kepada Israel bahwa mereka tidak ingin melihat eskalasi konflik dengan Gaza lebih lanjut. Jika invasi darat Israel berlanjut di Gaza, ya maka Iran akan turun tangan, dikutip dari Middle East Monitor. Nah, kalau kita melihat dari sini, teman-teman ya, bahwa Iran ini justru adalah yang menjadi penyokong utama persenjataan dan pelatihan militer dan bahkan dana untuk Hamas. Jadi saya melihat bahwa mereka bukan tertuju atau terfokus kepada warga sipil, tetapi mereka malah ingin membantu ya kelompok Hamas. Jadi saya melihat bahwa mereka ini adalah pendukung dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hamas. Dan saya jelas katakan tentunya ini bukanlah hal yang kita inginkan bersama. Karena bagaimanapun juga bahwa memang mereka yang awalnya melakukan yang namanya penyerangan, teman-temannya. Bahkan sampai kita juga melihat bahwa Presiden Palestina saja ya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini bukanlah atau tidaklah mempresentasikan warga Palestina pada umumnya. Dan yang ketiga, negara yang mau membela Palestina yaitu Turki. Kita akan melihat saja bagaimana juga Turki memberikan pembelaannya. Kalau tadi Iran ya membantu dengan berbagai senjata dan sebagainya, berarti mendukung tindakan Hamas ya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam tindakan Israel yang membom dan memblokade Gaza. Erdogan menganggap tindakan yang dilakukan Israel merupakan pembantaian. Wow, siapa yang duluan kawan ya? Itu dulu yang harus kita ketahui. Itu tanggal 7 Oktober. Kalau yang lalu-lalu ya itu sudah lama sih. Tapi kalau misalnya juga masih diungkit-ungkit ya tentunya ada sejarah ya yang mencatat soal itu ya kan? Nah, ini dia. Erdogan mengatakan bahwa perang pun memiliki moralitas, tetapi gejolak yang terjadi telah melanggar moralitas tersebut, dikutip dari Al Jazeera. Ya, hal ini merujuk pada tindakan Israel yang menutup akses bantuan makanan dan air serta pemadaman listrik dalam beberapa hari ini. Lalu di bagian bawah, ya. Kami secara terbuka menentang pembunuhan warga sipil di wilayah Israel. Demikian pula kita tidak akan pernah bisa menerima pembantaian orang-orang tak berdosa yang tak berdaya di Gaza dengan pemboman yang terus-menerus dan tanpa pandang bulu. Ya. Jadi memang kita tidak bisa terlalu banyak memberikan komentar di sini, teman-teman. Hanya saja memang kan kita melihat bahwa kelompok Hamas ini mereka memang mendiami wilayah Gaza, dan orang-orang sipil yang ada di Gaza sebenarnya sudah diberikan peringatan juga untuk segera mengungsi. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada niat baik dari Israel untuk tidak melakukan penyerangan terhadap warga sipil, ya, tetapi hanya memang untuk memusnahkan mungkin ya teman-teman, atau katakan menyerang kelompok Hamas ini. Tetapi ya tentunya ada batas waktu sampai kapan Israel memberikan waktu kepada warga sipil untuk melakukan pengungsian. Jadi selama waktu yang diberikan itu seharusnya warga sipil bisa sesegera mungkin untuk melakukan pengungsian agar mereka juga tidak terlibat di dalam penyerangan tersebut dan akhirnya menjadi korban ya, karena jelas-jelas tujuan Israel melakukan penyerangan adalah untuk melawan
Hamas gitu ya. Dan ini dia seterusnya, Turki sendiri sudah menyiapkan bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Palestina, tetapi terkendala pengiriman. Pejabat Kementerian Pertahanan Turki juga mengatakan sudah siap mengirimkan pasukan militernya jika diperintah oleh Presiden. Nah, yang pertama dulu bahwa mereka ingin memberikan bantuan kemanusiaan, bahkan kalau memungkinkan juga, kalau juga diperintah oleh Presiden, mereka juga siap untuk mengirimkan pasukan militernya. Berarti mereka mendukung lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Hamas tentunya, ya kan? Oke, yang keempat teman-teman, yang keempat yaitu China, ya, China. Ini dia, saya akan bacakan kepada kita. China masuk ke dalam daftar negara yang juga mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pada hari Jumat 13 Oktober 2023, pemerintah China yang mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan mendesak ke jalur Gaza dan otoritas Palestina melalui saluran PBB, dikutip dari Anadolu Agency, ya. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan akan mengutus perwakilannya untuk mengunjungi negara-negara terkait di kawasan. Wang Yi menyalahkan memburuknya konflik yang terjadi di Timur Tengah akibat dari ketidakadilan yang dirasakan Palestina. Dan paling terakhir di sini, pada media sosial Cina juga ramai diperbincangkan keterlibatan Amerika Serikat di konflik Timur Tengah yang memperunyam hubungan Israel dan Hamas, ya. Jelas teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ada beberapa negara, ya, bahkan termasuk Arab Saudi yang memang memasukkan, ya, ke dalam daftar kelompok yang melakukan kekerasan atau teroris, termasuklah kelompok Hamas ini, ya. Jadi ya, saya pikir wajar kalau misalnya mungkin kelompok-kelompok yang seperti ini memang harus dibantai atau dimusnahkan, karena mereka memang bukan memperjuangkan negara, ya, justru mereka sengaja melakukan kerusuhan, ya kan. Artinya sama aja seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahmud Abbas, bahwa sekali lagi tindakan Hamas tidaklah mempresentasikan warga atau rakyat Palestina pada umumnya. Oke, ya kan. Dan paling terakhir, ya, kita akan melihat Indonesia juga mau membantu dan membela Palestina. Oke, kita akan lihat dalam hal apa juga ini, ya. Dukungan terhadap Palestina juga ditunjukkan oleh Indonesia. Penggalangan dana mulai dilakukan di berbagai daerah Indonesia untuk membantu korban perang Israel Hamas di Gaza, ya. Dan seterusnya, Duta Besar Palestina di Indonesia yaitu Zuhair Al-Sun mengadakan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak untuk meminta bantuan bagi masyarakat Palestina di Gaza. Pertemuan terutama dilakukan dengan perwakilan negara-negara Arab di Indonesia yang diharapkan bisa memberi bantuan kemanusiaan ke Palestina, ya. Teman-teman, ini tentunya kalau kita melihat dari sini bahwa memang Indonesia hanya memberikan bantuan kemanusiaan, dan itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting donasinya, ya, donasinya benar-benar sampai ke sana, dan yang dibantu itu bukan Hamas. Itu menurut saya teman-teman, yang dibantu itu bukan kelompok Hamas, tetapi warga sipil yang ada di wilayah Gaza dan sekitarnya yang akhirnya melakukan pengungsian. Tentunya selama mengungsi mereka tidak bisa berkegiatan, dan ya memang harus disupport soal makanan dan kebutuhan lainnya. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini tentunya kita apresiasi teman-teman, ya. Yang penting sekali lagi, yang penting bantuan kemanusiaan ini tidaklah tujuh, ya, atau tidaklah dialamatkan kepada kelompok Hamas. Sekali lagi, ya, karena jelas saja bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini pun di tanggal 7 itu, ya, memang bukanlah, ya, sebuah hal yang bisa kita katakan lumrah atau wajar. Enggak, karena yang namanya juga pembantaian manusia atau pembunuhan manusia teman-teman, ya, itu bukanlah hal yang kita inginkan bersama, dan itu adalah sebuah tindakan yang merugikan diri kita dan apalagi merugikan orang lain. Jadi teman-teman, kita akan coba melihat juga di sini, ya, bagaimana Indonesia membantu Palestina dalam hal ini. Ini dia, pemerintah Indonesia sendiri berharap kekerasan dan perang yang saat ini terjadi di Palestina dan Israel dapat segera berhenti. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa pendudukan wilayah Palestina oleh Israel menjadi akar penyebab daripada konflik ini. Ya, seharusnya kita akan kembali kepada sejarah sebenarnya. Jadi kita tidak membela Israel dalam hal ini, karena ada yang bilang orang Kristen di Indonesia membela
Yahudi. Enggak, bukan soal itu, tapi sejarahnya yang harus kita tahu ya. Dalam hal ini tentunya yang namanya serangan-serangan seperti itu tidaklah kita inginkan bersama. Bahkan kita mengatakan ya kita pasti ya kecewa dengan apa yang terjadi ini karena mengorbankan banyak jiwa, bukan hanya satu orang tapi sekarang sudah sampai hampir 4.000 jiwa ya, 4.000 manusia yang harus meninggal ya kan. Bayangkan siapa juga yang mau ya kalau hal itu yang terjadi. Tentunya tidak ada teman-temannya. Oke, lalu selanjutnya Medica Emergency Rescue Committee ya, Mercy juga siap mengirim 5 dokternya untuk membantu masyarakat di Gaza. Mercy mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Kairo untuk bisa mengirimkan tim medis dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-temannya, dan tentunya ya kita tidak boleh diam juga ya dalam hal ini, karena jelas saja bahwa yang namanya perbuatan serangan seperti itu ya tidaklah membuat kita mendukungnya, tetapi hanya mengatakan pada kesempatan ini untuk kita berdoa agar penyerangan-penyerangan yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ya sepertinya sih sangat kecil kemungkinan ya, sangat kecil kemungkinan serangan ini tidak akan terjadi, karena sepertinya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Pak Netanyahu, bahwa dia akan melululantahkan, dia akan benar-benar menghancurkan ya kota Gaza. Sebab itu ya memang yang harus dilakukan sekarang itu adalah warga-warga sipil yang ada di wilayah Gaza memang harus segera mengungsi, karena kalau tidak maka mereka juga akan menjadi korban. Tapi semuanya sekali lagi tentunya itu tidak kita inginkan bersama, tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengerti dan Tuhan yang paling tahu apa yang harus terjadi ya, dan apa yang harus dialami oleh orang-orang yang ada di wilayah Gaza dan sekitarnya. Selamat pagi untuk kita semua pada kesempatan ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.